A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna min jundik fa inna jundaka humul ghalibun, wa ja'alna min hizbik fa inna hizbuka humul faizun, wa ja'alna min awliyaik fa inna awliyaik la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, pagi ini kita akan kembali kepada buku yang selama ini kita kaji, yakni buku Madarijus Salikin. Kita akan sampai ke sebuah pasal yang berjudul muraqabah. Salah tulis ya, muraqabah, muraqabah. Ya, muraqabah. Jadi kepada bapak ibu jemaah yang tidak terlalu sering mengikuti kajian buku ini itu ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk membantu kita melakukan perjalanan ruhani mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita mau ke satu kota, buku ini tuh membantu menjelaskan jalan yang akan kita lalui atau penting kita lalui atau harus kita lalui kalau kita mau sampai ke tujuan kita. Misalnya kita mau ke Bandung, buku ini menjelaskan bagaimana jalan yang akan kita lalui ke Bandung itu. Kita lewat mana, kita mampir di mana, yang lebih cepat lewat mana, apa kendala-kendalanya kalau kita berjalan, dan seterusnya. Apa bekal yang perlu kita bawa, dan seterusnya. Karena menuju satu tujuan itu biasanya kita ada tempat-tempat persinggahan yang dalam bahasa Arab disebut dengan manzilah. Maka tempat persinggahan yang banyak itu dalam bentuk jamaknya disebut manazil ya. Jadi kalau satu stasiun, satu tempat persinggahan namanya manzilah. Kalau banyak namanya manazil. Nah, maka disebutlah buku ini diberi judul Manazilus Sairin. Sairin itu artinya orang-orang yang melakukan perjalanan. Ya. Jadi tempat-tempat singgahnya orang yang melakukan perjalanan. Tapi di sini perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan ruhani. Perjalanan ruhani. Sebab kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang melakukan pendekatan itu adalah ruhani, ya, bukan badan. Meskipun ibadah kita ya terdiri dari ibadah badan, jasmani dan rohani. Tapi pada hakikatnya yang mendekat itu adalah ruhani kita, ya. Karena badan kita ini kan materi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan materi. Jadi tidak mungkin badan ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekat adalah ruhani kita. Kalau mungkin bahasa prakteknya rasa kita. Jadi rasa kita ini yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dibacakan tadi imam kita waktu sholat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Ya, itu dibacakan di rakaat pertama. Wahai sekalian insan, manusia, sungguh engkau ini akan melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Tuhanmu, dan kalau kamu melakukan itu qadhan famulaqih, pasti kamu akan sampai kepada Tuhanmu. Ya. Karena pada hakikatnya semua juga nanti orang kembali kepada Allah. Tapi ada orang yang kembali dengan ridho, senang, puas. Ada yang kembali dengan terpaksa dan menyesal, ya.
Nah, kita semua tentu bercita-cita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya, ridho dan diridhoi itu ya harus diprogram dari sekarang. Dan itulah yang menjadikan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik jiwa manusia, rohani manusia, supaya dia bisa melakukan perjalanan dengan efektif, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rakaat kedua, imam kita tadi membaca latarkabunna tabaqin an tabaq. Nah, untuk melakukan itu Anda harus melakukan tangga demi tangga. Nggak bisa kita langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Latarkabunna tabaqin an tabaq. Harus kalian melakukan naik dari satu tangga, nak tangga satu ke anak tangga lain. Nah, inilah dijelaskan dalam buku Madarijus Salikin. Dan pagi ini kita sampai ke satu tangga stasiun, namanya stasiun itu adalah muraqabah. Muraqabah, ya. Jadi hampir semua ulama akhlak, ilmu akhlak mengatakan nggak mungkin kita bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui tangga ini. Ini tangga muraqabah. Kalau kita artikan muraqabah itu adalah keadaan jiwa. Jadi muraqabah ini stasiun, tapi stasiun itu keadaan jiwa, bukan tempat. Misalnya kita mau ke Bandung, stasiunnya lewat mana gitu ya. Kita lewat stasiun Bekasi. Dari stasiun Bekasi nanti sampai di Bandung kalau naik bus stasiun apa namanya itu kalau di Bandung, Cileunyi. Dari situ baru ke tujuan di Bandung. Kalau lewat tol kita lewat apa namanya kilometer sekian. Lewat tol pun macam-macam. Ada yang lewat tol bawah, ada MBZ, mungkin lebih cepat kalau MBZ. Mungkin ada orang naik helikopter ke Bandung lebih cepat lagi. Nah, jadi semua ada petanya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau stasiun tadi itu sifatnya fisik, nah stasiun dalam manazilus sairin itu adalah keadaan jiwa. Rasa kita kan, keadaan jiwa. Jadi muraqabah itu adalah sebuah keadaan jiwa yang merasakan kehadiran Allah dalam segala kondisi. Jadi keadaan jiwa yang merasakan kehadiran Allah dalam segala kondisi. Nah, itu disebut dengan muraqabah. Merasa Allah bersama dengan kita, hadir bersama kita, itu yang disebut dengan muraqabah. Nah, yang mengawasi kita itu Allah, itu disebut dengan raqib. Mungkin waktu kecil kita pernah diajarkan guru agama kita, dalam kehidupan kita ini kita diawasi oleh dua malaikat. Nah, dua malaikat itu namanya raqibun atid, ya, malaikat raqib dan atid. Malaikat yang mengawasi kita, mengintai kita. Nah, sebenarnya yang maha raqib itu yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, ya. Rasulullah juga raqib kita. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surah At-Taubah ayat 105. Beramallah kalian, maka amal kalian akan disaksikan, dipantau oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh orang-orang beriman. Jadi kita dalam hidup ini memang dipantau terus menerus. Nah, perasaan dipantau terus menerus itu, keadaan jiwa yang merasa dipantau terus menerus, itulah yang disebut dengan muraqabah. Ya. Jadi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa tidak, harus ada. Kalau tidak ada ini, ya orang, kita kan mengimani yang gaib. Yu'minuna bil gaib itu, kalau diimani harus yakin yang gaib itu ada. Dan salah satu sifat dari yang gaib itu adalah maha mengintai, maha mengawasi, seperti CCTV, tapi CCTV gaib, ya, CCTV gaib. Nah, perasaan diintai terus menerus itulah yang disebut dengan muraqabah. Ya, muraqabah. Seperti pencuri, kalau dia yakin ada CCTV itu agak terbatas geraknya, nah, tapi itu fisik. Nah, muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh yang maha gaib. Muraqabah.
Ini ada kata-kata yang saya merahin, itu penting menjadi perhatian kita. Ini kata-kata dari Ibnu Qayyim dalam buku ini. Muraqabah itu artinya pengetahuan seorang hamba secara terus-menerus. Jadi pengetahuan secara terus-menerus. Ini kita naifnya ini dalam beragama, kadang kita tahu sesuatu tapi pengetahuan itu kita lupa, Pak. Ya, jadi misalnya kita di dalam masjid, kita ingat, kita paham. Nah, lama-lama keluar itu kita lupa. Nah, yang muraqabah itu dia harus berbasis pengetahuan yang nggak pernah lupa terus-menerus. Lalu berujung pada sebuah keyakinan. Jadi kalau pengetahuan itu terus-menerus kemudian berujung kepada keyakinan, pasti menjadi rasa. Pasti menjadi rasa. Dia menyatu dengan jiwa. Nah, ketika sudah menyatu dan jiwa dan merasa itu, rasa itu ada terus-menerus, itulah yang disebut dengan muraqabah. Kalau rasa bersama dan diawasi Tuhan itu disebut dengan muraqabah. Dan bahwa Allah mengetahui zahir dan batinnya, zahir dan gerak lahir, gerak batin diyakini oleh hamba tadi, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah hasil dari pengetahuan bahwa Allah mengawasinya, melihatnya, mendengar perkataannya, mengetahui amalnya dimanapun ia berada, mengetahui hembusan napasnya, dan tidak sedetik pun ia lolos dari perhatiannya. Nah, kajian kita 2 bulan sebelumnya itu adalah riayah. Riayah itu adalah meyakini kita diperhatikan, tapi kita juga memperhatikan perjalanan kita. Riayah, waktu kita belajar pasal riayah pada saat. Jadi Allah itu memperhatikan kita terus, bukan hanya memantau cari salahnya kita, tapi memantau untuk membantu kita. Allah Subhanahu wa taala itu membantu kita, menyelamatkan kita, memberi hidayah kita. Bapak Ibu mungkin sering merasakan saat-saat kita butuh pertolongan ditolong oleh Allah. Kenapa Allah menolong pada saat kita butuh? Ya karena Allah ngikutin kita. Allah ngikutin kita. Kita ngikutin anak-anak kita, biarin diuji. Tapi sebenarnya kita mantau anak kita, kapan waktunya kita ingetin dia. Ya. Nah, orang tua kan gitu, Bu. Dia lihat anaknya, dia kasih kemerdekaan otonomi, tapi dia pantau terus. Ada saatnya dia intervensi anaknya, dia kasih peringatan. Ya Allah jauh lebih seperti itu kepada hambanya. Allah membiarkan kita bebas memilih hak dan batil, tapi Allah memantau kita. Dan Allah ingin kita semua selamat. Allah itu disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah punya sifat Jalaliyah dan Jamaliyah, tapi kita sematkan kepadanya Rahman dan Rahim karena Allah itu ingin semua hambanya selamat, bahagia. Kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah sudah menetapkan dalam dirinya itu sifat rahmah. Allah punya sifat mengazab, Allah punya sifat adil, Allah punya sifat membalas, Allah punya sifat menyiksa. Tapi Allah menetapkan dalam dirinya sifat rahmah. Iya, makanya itu Allah memantau kita bukan cuma nyari salah kita, tapi Allah memantau kita adalah untuk menjaga kita supaya tetap di dalam jalan yang benar. Nah, kalau orang beragama seperti ini pasti punya pandangan optimistik tentang Allah. Dia tidak pernah memandang Allah itu sedikit pun memancar darinya keinginan yang negatif buat hambanya. Meskipun faktanya dia hidup penuh dengan penderitaan di muka bumi ini, tapi yang ada dan tidak mungkin Allah yang maha adil, maha rahman, maha rahim ingin kita menderita. Kenapa kita menderita? Ya pasti ada keinginan Allah yang jauh lebih mulia daripada apa yang kita rasakan saat itu. Jadi kalau orang percaya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran banyak dalilnya, Bapak Ibu. Ini diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam buku ini. Banyak dalil-dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa kita ini sebagai hamba harus merasakan muraqabah itu, harus merasakan. Bagaimana caranya merasakan? Itu tadi harus punya ilmunya dulu. Ilmunya itu harus ditanam ke dalam jiwa sampai menjadi menyatu dengan jiwa, sampai menjadi perasaan yang terus-menerus. Misalnya beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 52, wa kana Allahu ala kulli syai'in
Raqiba. Raqiba itu muraqabah itu dari kata raqiba. Ya. Raqiba itu artinya fa'ilnya muraqabah. Fa'ilnya, pelakunya pengawasan adalah pengawas. Apa namanya kalau di pegawai negeri itu inspektor ya. Ya, inspektur. Nah, inspektur ini pengawas ini ya, raqib itu. Oh iya. Jadi Allah itu mengawasi, tapi raqib itu bukan sekedar pengawas seperti inspektor, tapi juga penjaga. Ya, penjaga. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu adalah penjaga, pemantau, pengawas. Ya. Bukan cuma kita, apapun dijaga oleh Allah, dipantau oleh Allah. Enggak ada segala sesuatu pun yang ada itu tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada segala sesuatu pun mawujud. Ya, istilahnya mawujud kalau di dalam ilmu mantik. Karena yang ada itu hanya dua, yaitu wujud dan mawujud. Wujud itu adalah Allah itu sendiri, mawujud itu adalah yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mawujud pernah tidak ada menjadi ada, itu namanya mawujud. Bahasa Indonesianya mewujud. Tapi kalau Allah itu nggak pernah nggak ada dan tidak pernah akan tidak ada, karena Dia tidak pernah tidak ada dan tidak pernah tidak ada, tidak akan pernah tidak ada, maka Dia namanya wujud, artinya ada terus. Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pernah belajar akidah sifat-sifat Allah, wujud itu adalah sifat yang salah satu sifat yang paling mendasar, wujud Allah. Makanya kalau ada orang nanya, bisa nggak membuktikan bahwa Allah itu ada? Ya, Allah tidak perlu dibuktikan ada, karena memang Allah itu artinya wujud, artinya ada. Ya, artinya ada. Hanya orang yang tidak menyadari Allah yang bilang Allah tidak ada. Tapi kalau orang paham apa artinya ada, dan seharusnya anak kecil pun paham artinya ada. Ya, ada. Ya, Allah itulah yang hakikat yang benar-benar ada, itu hanya Allah. Selain Allah namanya mawujud. Apa artinya mawujud? Ya, pernah tidak ada, kemudian ada, dan nanti bisa menjadi tidak ada lagi. Itu namanya mawujud. Ya. Seperti kita ini, misalnya saya lahir tahun 68, tahun 67 saya di mana? Ya, nggak ada. Lalu saya ada, mungkin suatu saat tahun berapa saya tidak ada lagi, ya namanya saya mawujud. Tapi Allah itu wujud, Dia tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Dia begitu, maka Allah itu terhadap segala mawujud raqibah. Dia maha mengawasi. Karena Dia yang ciptakan itu, Dia yang jaga itu, Dia yang pantau itu, maka Dia raqibah. Tapi tidak banyak orang menyadari ini. Kalau dia tahu, dia lupa lagi. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, raqibah itu pengetahuan yang berlangsung terus menerus, tidak lupa, dan menjadi keyakinan dalam dirinya bahwa ada yang maha mengawasi, ada raqib. Nah, itu. Di dalam Asy-Syu'ara misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajid." Ini bagus kita ingat kalau lagi salat ya, Bu. Ini tentang salat ini. Asy-Syu'ara. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihat engkau waktu engkau berdiri salat. Jadi waktu kita berdiri mau salat, ingat ini ayat ini. Dialah Allah yang melihat engkau waktu berdiri salat. Kalau orang kan belum tentu lihat kita sholat, kita bisa sholat sendiri. Tapi Allah tidak pernah tidak lihat kita waktu berdiri sholat. Tidak pernah tidak lihat kita waktu berdiri sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerakmu sampai sujud semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu engkau berdiri sholat sampai bergerak sujud, itu engkau diperhatikan oleh Allah, dipantau oleh Allah. Ya, seperti kamera CCTV 360 derajat memantau waktu engkau sholat. Tidak ada gerakmu yang luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagus kita ingat, Bu. Kalau kita lagi sholat, nggak ada gerakan kita dalam sholat yang tidak diperhatikan. Itu fisik ya, ini gerakan fisik. Kalau ayat berikutnya dalam surah Mukmin ayat 19, surah Mukmin itu disebut juga surah Ghafir ya.
Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui pandangan yang hianat. Pandangan yang hianat. Kita kan sering memandang dengan hianat, dia curi-curi pandang. Nah, dialah Allah yang tahu waktu kamu curi-curi pandang. Itu sudah mulai tidak, kalau berdiri dan sujud kan fisik ya, bisa diamati orang. Tapi pandangan hianat orang lain udah nggak tahu tuh. Orang lain udah nggak tahu. Tapi Allah tahu tuh pandangan yang hianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dialah Allah yang mengetahui pandanganmu ketika nyuri-nyuri pandang. Nah. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang engkau sembunyikan di dalam dadamu, Allah tahu itu. Berarti Allah itu tahu gerak lahir dan gerak batin kita. Ya, kesadaran bahwa kita selalu diamati gerak lahir dan gerak batin kita oleh Allah, itulah yang disebut dengan muraqabah. Ya, kesadaran, bukan pengetahuan. Diawali dengan pengetahuan, dengan ilmu, terus menerus sampai menjadi keyakinan dan menjadi kesadaran. Nah, ketika dia sudah menjadi kesadaran, kesadaran itu rasa, seperti misalnya kita benci, rindu, kangen, itu rasa, Pak. Tapi kalau pengetahuan tentang rindu, ya itu pengetahuan, ada pengetahuan. Lalu saya tanya, apa sih yang dimaksud rindu? Rindu itu ketika kita ingin ketemu. Nah, itu pengetahuan. Tapi kalau sudah rindu itu menjadi rasa, udah gelisah kita itu, mau ketemu, cari handphone, nah, itu udah rasa itu. Tapi ada orang hafal apa itu rindu, dia paham apa itu rindu, tapi nggak ada rasa. Nah, itu belum sampai kepada muraqabah itu. Nah, nggak ada rasa. Nah, kalau rasa itu sesuatu yang sudah berakibat psikis, kejiwaan ke dalam diri seseorang. Ya. Berarti dia sholat, kalau pengetahuannya bahwa dia diamati oleh Tuhan itu sudah menjadi rasa, ya pasti sholatnya beda ketika dia tidak punya rasa. Seperti itu. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim, nggak mungkin orang mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak punya rasa ini, muraqabah ini. Nah, dia harus diciptakan. Cara menciptakannya ya kita renungkanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Di dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala secara global menjelaskan sifat-sifatnya yang terkait dengan muraqabah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa, 6 hari. Sittati ayyam. Summa stawa 'alal arasy. Setelah Allah menciptakan semua ini, lalu Allah bersemayam di atas arasy. Ya. Ya, apa itu bersemayam di atas arasy, itu kajian lain ya. Para ulama berbeda pendapat. Kita tidak masuk ke situ. Allah bersemayam di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Setelah menciptakan alam semesta ini, Allah tahu semua ya, apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Nah, bayangkan. Jadi bumi ini dijaga oleh Allah karena Allah tahu apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi. Teknologi aja sekarang bisa tahu semua apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi. Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, semua Allah tahu. Iya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia itu Allah yang maha, seperti tadi itu maha tahu, bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Potongan ayat pendek itulah yang harus diresapi, man. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia itu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ini mau pindah kemana kita? Kalau CCTV masih bisa, Pak, kita ini. Kalau misalnya pencuri ya, ini ada CCTV 360 derajat muter gini, ya dia masih bisa merayap di bawah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai raqib, ya nggak bisa. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kita berada, di situ Allah Subhanahu wa taala ngatasi. Susah, nggak bisa.
Yang bisa dilakukan merasakan saja kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada ulama yang mengatakan zikir itu kan ada bunyi, ada huruf ya Pak. Kalau kita berzikir, misalnya la ilaha illallah, afdalu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah ada huruf, ada bunyi. Tapi kata para ulama ruhani, ada zikir yang tidak ada huruf, tidak ada bunyi. Zikir apa itu? Ya muraqabah, merasa bersama dengan Allah terus menerus. Itu zikir itu. Itu zikir nggak ada huruf, nggak ada bunyi itu. Iya, nggak ada zikir. Itu zikir yang tidak ada bunyinya, tidak ada hurufnya, itu muraqabah itu. Ya tentu kita, kekurangan kita tidak bisa terus menerus melakukan itu. Kalau para nabi dan rasul ya nggak ada waktu yang dia tidak muraqabah. Ya kita bisa latih mulai dari sholat. Ya pada saat sholat itu kita muraqabah. Di luar sholat pada saat berbuat baik, pada saat sudah makan kadang kita sudah tidak muraqabah. Makan, tidur kadang orang sudah tidak muraqabah. Ya. Mohon maaf mungkin ketika bergaul dengan suami istri tidak muraqabah. Ya. Ya, kalau para nabi dan rasul nggak ada waktu dan tempat dia tidak muraqabah. Ya pelan-pelan kita melatih diri untuk muraqabah ini. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu terhadap apa yang kalian lakukan, yang kamu lakukan itu basir, maha melihat. Ya. Ayat berikutnya, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala bis sama. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bertaubat, istighfar itu bagusnya kita akui Bapak Ibu, kalau kita taubat kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang sudah saya lakukan. Tapi kita sebutkan, saya sudah melakukan ini, ya Allah, saya sudah melakukan ini, ya. Ampunilah dosa-dosa saya. Karena dipretelin kita oleh Allah. Sama kalau kita berdosa kepada sesama manusia, jangan cuma minta maaf, maafin saya ya kalau ada salah kata. Ya kata apa yang salah, sebutin itu ke orang itu. Iya. Misalnya ada istri minta maaf kepada suaminya, dia pernah berbuat dosa kepada suaminya. Ya. Sebutin kepada suaminya, maafin Pak, saya pernah berbuat dosa. Apa dosanya kepada suami? Dulu saya pernah ini, maafinnya, gitu. Baru tuh. Itu suaminya tidak tahu kesalahan apa yang pernah dia lakukan. Bisa jadi tambah marah. Itulah resikonya orang yang berdosa, Pak. Bisa jadi tambah marah. Kan suami tidak kayak Allah. Kalau Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Iya, dia harus lihat-lihat dulu situasi suaminya ketika dia mau mendetail, iya, mau disampaikan. Nggak bisa Pak, misalnya gini, orang kita berdosa kepada orang, kita sering ngata-ngatain orang itu, ya sampaikan, saya pernah sering dulu ngata-ngatain Bapak, maafin saya. Jangan maafin ya kalau ada salah, mungkin orang itu sudah maafin kita tanpa kita sebut, tapi kitanya yang harus sebut apa kesalahan yang kita sudah lakukan. Tahu Pak rahasianya kenapa harus disampaikan ini? Karena ketika orang paling sadarnya itu pasti dia sebut dosanya. Misalnya ya suami istri, ketika istri itu mau meninggal atau suami mau meninggal, itu dia sampaikan itu. Ini udah nggak ada nggak ada lagi kesempatan menyembunyikan. Dia merasa sudah mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya suami istri, anak orang tua ketika mau meninggal itu dia ngomong itu dosanya. Saya dulu pernah ini, maafin saya. Nah, kalau belum mau meninggal itu masih berpikir masih bisa saya sembunyikan dulu gitu. Saya rahasiakan dulu. Pada sebenarnya nggak ada rahasia dalam kehidupan ini. Nggak ada rahasia. Nggak ada rahasia dalam kehidupan ini. Semua akan terbongkar. Jadi lebih bagus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang teknologi ini sudah membuktikan kepada kita, ketika kehidupan kita ini semua terekam secara digital, nggak ada lagi rahasia, Pak. Nggak ada lagi rahasia. Nggak ada. Semua kita, jejak digital kita sudah terekam dalam berbagai macam perangkat fisik di dunia ini. Bagaimana mungkin ada jejak kehidupan kita yang tidak terekam dalam
tatanan kehidupan alam semesta ini. Jadi yang bisa dilakukan orang sebelum terjadi itu adalah merasa bersama dengan Allah di awal. Setelah terjadi, kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah lakukan. Ampuni saya. Dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni kalau kita ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir, inna rabbaka labil mirsad, dalam surah Al-Fajr ya. Inna rabbaka, sungguh Tuhanmu itu adalah al-mirsad. Al-mirsad itu mirip artinya dengan raqib, cuma kalau raqib itu mengawasi, mengamati, memantau, menjaga. Kalau mirsad ini seperti benar-benar hanya memantau saja, watching beneran ini. Kalau mirsad ini, mirsad ini benar-benar Allah itu mantau, ya, mantau. Nggak ada celah yang tidak terpantau. Itulah bil mirsad. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis ihsan ya, hadis ihsan. Jadi katanya ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Pernah suatu waktu Nabi didatangi oleh Jibril, tapi Jibril ini menyamar menjadi seorang laki-laki, ya. Yang orang pada saat itu nggak pernah lihat orang itu. Dia datang kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi, lututnya dirapatkan dengan lutut Nabi, lalu dia letakkan tangannya di atas kedua pahanya orang itu, lalu bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita yang saya merahkan itu tentang ihsan. Jadi bertanyalah Jibril kepada Nabi, fa akhbirni anil ihsan. Ya, Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Ya, ihsan. Qala, maka menjawablah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan engkau melihat Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi waktu engkau sedekah itu, ya, waktu engkau sedekah itu, engkau seakan-akan melihat Allah waktu sedekah itu. Waktu engkau sholat itu, engkau sholat seakan-akan melihat Allah. Engkau puasa seakan-akan melihat Allah. Jadi di sini menggunakan kata ka'annaka. Ka itu dalam bahasa Arab artinya seakan-akan. Mengapa disebut seakan-akan? Karena itu rasa, bukan mata. Ya, bukan mata. Kan kita tidak lihat Allah. Kalau kita lihat Allah dengan mata, itu pasti bukan Allah. Itu namanya menghayal, Pak. Ya, jadi kalau ada orang bilang saya sholat, saya lihat Allah, itu menghayal namanya. Gak mungkin Allah kelihatan dengan mata. Karena Allah itu tidak terbatas, sedangkan pandangan kita terbatas. Ya, gak mungkin. Mata itu ada gelombangnya, ada panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya itu hanya bisa memantulkan dari sekian sampai sekian. Namanya cahaya tampak. Ya, antara ungu sampai merah. Kalau di bawah merah namanya infrared. Ya, mata nggak bisa lihat. Kalau di atas ungu namanya ultraviolet. Mata tak bisa lihat. Jadi mata itu terbatas pandangannya. Terus kalau ada orang merasa melihat Allah, ya pasti bukan Allah yang dia lihat. Namanya orang menghayal. Jadi Allah itu ka'annaka tara, seakan-akan engkau lihat. Apa itu? Rasa. Ya, rasa. Orang yang jatuh cinta kepada lawan jenis, itu dia merasakan itu orang yang dia cintai seakan-akan bersama dengan dia terus-menerus. Dengar nama saja yang mirip dengan nama itu, dia ingat lagi itu. Lihat orang perawakannya mirip orang yang dia cintai, dia itu lagi yang dia lihat. Iya. Pasti kan begitu. Waktu Bapak dulu merasakan istri sekarang, atau bukan istri sekarang, ya bisa juga bukan istri yang sekarang. Ya seperti itu kita itu merasa, rasa ini, rasa. Ka'annaka tarahu. Engkau ibadah kata Rasulullah seakan-akan engkau lihat dia Allah. Itu ihsan. Terus fa illam takun tarah, kalau kamu belum bisa sampai di situ, kalau kamu belum bisa sampai merasakan melihat Allah, masih bisa ada cara ihsan, yaitu fa innahu yarok, maka sungguh
dia melihat engkau. Kalau rasa itu masih ada, seakan-akan dia melihat kita, masih ada ihsan di situ. Jadi ihsan itu ada dua, ihsan yang tinggi kita melihat Allah, ihsan yang lebih rendah kita yakin Allah melihat kita waktu ibadah. Sayang di pelajaran di sekolah itu yang diajarkan hanya iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun ihsan ada berapa? Ya 2 tadi itu, tapi nggak pernah diajarin di sekolah. Seingat saya nggak diajarkan di sekolah itu rukun ihsan 2. Yang diajarkan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ada rukun ihsan ada 2. Menurut ini hadis diriwayatkan dalam banyak kitab. Ini teksnya saya ambil dari riwayat kitab Muslim ya, Sahih Muslim. Tapi ada di Ibnu Majah, ada di Ahmad bin Hambal. Hadis ini teksnya agak berbeda-beda. Tapi semua mengatakan seperti itu. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, menurut saya puncak beragama itu di sini, Bapak Ibu. Islam dan iman ini dasar sebenarnya. Puncak beragama di ihsan. Ketika orang berbuat baik, itu yakin ketika berbuat baik itu yang dia lihat Allah, atau yang lihat dirinya adalah Allah. Bukan dia sedekah tidak lagi melihat orang itu. Dia sedekah tidak lagi melihat laporan. Dia sedekah tidak lagi mengharapkan balasan dari orang itu. Ya. Tapi yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang bisa ihsan? Ini ada muraqabah dalam diri. Ada muraqabah. Nah, saya ambil lagi pernyataan Ibnu Qayyim dalam buku ini. Muraqabah ini bisa kita dapatkan kalau sudah menjadi ubudiyah dengan asmanya Allah yang ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Asma Allah yang Ar-Raqib, Al-Hafiz, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi 5 sifat ini kalau orang jiwai dalam beribadah kepada Allah, kalau orang jiwai dalam beribadah kepada Allah, bahwa Allah itu maha menjaga, Allah itu maha mengawasi, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, dan Allah maha melihat. 5 sifat ini kalau dia beribadah, itu dia resapi, dia jiwai berulang-ulang terus menerus, maka nanti siapa yang memahami asma ini dan beribadah menurut kerentunya berterus menerus, maka dia telah sampai ke tingkat muraqabah. Tentu muraqabah orang beda-beda Pak, beda-beda. Dia udah bisa sama-sama muraqabah, tapi kualitas muraqabah orang bisa beda-beda. Kualitas muraqabahnya seperti Nabi Yusuf, wah itu udah tingkat tinggi. Nabi Yusuf kan, kalian dengar cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini digoda oleh perempuan cantik, kaya, dimasukin di satu ruangan, dikunci itu pintu. Dan dikatakan dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf juga tergoda. Ya namanya manusia tergoda. Tapi tergodanya tidak menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena dia punya muraqabah. Nabi Yusuf. Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada kisah menarik. Pernah kan Umar waktu radhiyallahu anhu itu khalifah, dia rajin jalan-jalan untuk melihat suasana kota Madinah, terutama pelosok-pelosok yang kumuh, ya kumuh. Barat sekarang jadi wali kota di Bekasi. Nah, wali kota ini rajin pergi ke daerah-daerah kumuh, mendengarkan langsung penderitaan masyarakat. Suatu waktu Umar bin Khattab itu dia datang ke ibu-ibu yang kerjanya itu, jadi ini ibu dan tidak punya suami, jadi dia mata pencariannya jual susu, ya jual susu. Umar bin Khattab nyender di rumah ibu itu, kedengaran percakapan di dalam rumah itu. Jadi si ibu itu nyuruh anaknya campur susu dengan air yang mau dijual besok, campur supaya banyak, supaya untungnya banyak gitu. Tapi anaknya nggak mau, campur aja kata ibunya supaya banyak. Kata anaknya nggak bisa, karena dulu Khalifah Umar bin Khattab bilang nggak boleh susu itu dicampur air kalau kita jualan susu, itu menipu pembeli. Kata ibunya, kan Umar nggak ada di sini. Khalifah Umar tidak dengar, padahal Khalifah Umar ada di luar rumahnya dengar itu. Kan? Terus anaknya bilang, iya meskipun Khalifah Umar tidak ada, tapi ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak itu punya sifat muraqabah. Ya.
Itu cerita benar Pak itu. Baca aja dalam buku-buku sejarah waktu Umar memerintah, ceritanya benar itu. Saya belum pernah dengar ada yang bantah cerita itu. Ceritakan Umar pulang ke rumahnya itu sampai terkesan dengan apa yang dia dengar itu, sampai dia minta anaknya yang bernama Asim, Umar punya anak namanya Asim, untuk melamar itu anak perempuan ibu tadi. Dan saya pernah baca itu khalifah, salah satu khalifah yang paling adil dalam sejarah Islam yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu salah satu turunan dari perkawinan Asim dengan wanita tadi. Ya. Makanya orang Jawa bilang kalau cari calon calon istri, perhatikan Bapak, bibit, bobot dan bebek. Nah, kalau turunan itu masuk apa? Bibit ya, bibit ya. Jadi memang dalam ilmu banyak ilmu biologi, ilmu psikologi itu gen itu pengaruh Pak, pengaruh dalam keturunan. Jadi perlu tanya-tanya dulu kalau ada yang lamar anak bapak ibu, tanya dulu keturunannya gitu. Bukan pengen keturunan siapa, tapi kita ingin anak kita dapat jodoh yang baik gennya gitu. Karena ya Umar bin Khattab juga begitu tuh. Dia suruh nikah itu. Ini anak bukan anak sembarangan ini. Ini anak punya muraqabah ini. Nah, kita tanyalah keturunan dari mana dulu, ayahnya tinggal di mana, sekolah di mana, kerja di mana. Jangan lihat anak itu saja. Perlu tahu gennya. Meskipun secara keseluruhan tentu Allah adil ya. Tidak ada orang yang lahir di muka bumi ini tidak punya peluang menjadi orang soleh. Semua orang punya peluang soleh. Tapi kita ingin anak kita semua menikah dengan orang-orang yang baik, orang soleh, keturunan orang soleh. Ini di buku ini dijelaskan 3 derajat muraqabah, tapi ini dia ngutip dari, jadi buku Manazilus Sairin itu banyak terinspirasi oleh buku buku Madarijus Salikin banyak terinspirasi oleh buku Manazilus Sairin. Sekaligus Ibnu Qayyim mengkritik banyak juga Manazilus Sairin. Nah, di sini dia mengutip bahwa Manazilus Sairin itu menganggap muraqabah itu bertingkat-tingkat. Tapi saya tidak akan masuk ke situ karena ini diambil dari Manazilus Sairin. Yang terakhir sebagai penutup, nah saya ingin menyampaikan seperti ini Bapak Ibu, karena waktu kita udah habis. Biasanya para ulama menyarankan kalau kita mau praktek muraqabah, ini praktek ya sehari-hari muraqabah, siklus 4 ini kita perhatikan. Ini Bapak Ibu bisa praktek sehari-hari kalau mau praktekkan ini muraqabah, sederhana ya. Misalnya Bapak Ibu ya, kita mau mendekatkan diri kepada Allah, yang paling mengganggu kita ada satu sifat kita yang paling mengganggu. Ya, misalnya yang paling kekurangan kita di mana? Misalnya contoh aja, ini sekedar contoh. Misalnya saya punya kekurangan yang paling berat itu susah sekali saya tinggal berdusta, misalnya berdusta. Setelah kita sadar bahwa berdusta ini harus kita hilangkan dalam diri kita, nggak boleh kita lakukan karena dia mengganggu perjalanan kita, maka yang pertama harus kita miliki adalah azam, tekad. Kalau nggak ada tekad ya sudahlah, lupakan mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak punya tekad. Harus punya tekad. Orang mau ke Bandung itu harus punya tekad. Orang mau pergi ke Mekah harus punya tekad. Kalau nggak punya tekad nggak bakalan pergi Pak. Orang mau menghilangkan sifat berdusta harus punya tekad. Jadi ada dulu tekad. Kalau sudah ada tekad, maka buatlah persyaratan, namanya musyaratah. Jadi sebelum muraqabah biasanya para ulama menyarankan musyaratah dulu, bikin persyaratan. Misalnya kita bikin persyaratan ke diri kita, saya berjanji minggu ini hari Ahad sampai Ahad depan saya tidak akan berdusta. Namanya musyaratah. Minggu ini sampai minggu depan saya tidak akan berdusta. Minggu depannya lagi nggak tahu deh gitu. Nah, saya bikin persyaratan minggu ini saya tidak mau berdusta. Nah, namanya musyaratah. Barulah muraqabah bisa dilaksanakan. Selama minggu itu kita merasa di watch, dipantau oleh Allah. Jadi pas mau berdusta, saya udah berjanji nggak mau berdusta nih minggu ini.
Nah, setelah muraqabah baru ditutup dengan muhasabah. Jadi akhir minggu depan kita nilai diri kita itu. Apakah seminggu ini benar-benar saya tidak berdusta? Kalau benar-benar sudah kita penuhi janji kepada diri kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, perbaiki lagi minggu depan. Ya, biasanya ulama menyarankan gitu, Pak. Mau masuk di pondok manapun, di tarekat manapun, di ustadz manapun, ya biasanya dikasih pedoman praktis seperti itu. Kalau kita mau. Nah, orang-orang soleh tentu bukan lagi musyaratahnya per dosa tertentu, jadi dia secara keseluruhan. Tapi kalau orang awam biasanya dia memantau kekurangan paling besar dalam dirinya, dia fokus ke situ. Insyaallah itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari pasal muraqabah di dalam buku Madarijus Salikin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa jadikan sebagai bekal dalam kehidupan kita.